Coba deh bayangin, Anda beli rumah, udah nabung bertahun-tahun, tanda tangan semua dokumen, dan akhirnya kunci rumah ada di tangan Anda. Tapi ada satu fakta penting yang mungkin Anda nggak sadar. Tanah di bawah rumah itu bukan punya Anda, dan nggak akan pernah jadi milik Anda. Ya, inilah kenyataan yang terus terang aja cukup mengejutkan bagi banyak pemilik rumah di Tiongkok. Sebuah sistem di mana kepemilikan itu rasanya cuma ilusi dan rasa aman bisa hilang gitu aja dalam sekejap. Pertanyaan ini kan yang langsung muncul di kepala kita. Gimana bisa begini? Nah, pertanyaan ini membawa kita langsung ke jantung sistem properti di Tiongkok yang unik dan seringkali brutal. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa mengerti paradoks ini, kita harus mulai dari yang paling dasar. Benar-benar dasar, yaitu siapa sih yang sebenarnya punya tanah di Tiongkok? Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling fundamental. Di Tiongkok, saat Anda beli properti, Anda itu cuma beli hak atas bangunannya, fisik rumahnya ya, bukan tanahnya. Tanahnya sendiri itu selamanya milik negara. Jadi pada dasarnya, Anda itu cuma nyewa tanah tempat rumah Anda berdiri. Dan sewa ini ada batas waktunya loh. Untuk rumah tinggal, jangka waktu maksimalnya itu 70 tahun. Kalau buat properti komersial, lebih pendek lagi, cuma 40 tahun. Jadi konsep kepemilikan selamanya itu sama sekali nggak ada di sini. Semuanya terasa sangat sementara. Oke, sekarang kita tahu bagaimana sistemnya bekerja. Tapi pertanyaannya, kenapa sistem ini ada dan terus dipertahankan? Jawabannya ya, seperti yang bisa kita duga, ujung-ujungnya uang. Ceritanya gini, pada tahun 1994, ada reformasi pajak besar-besaran yang mengubah segalanya. Tiba-tiba, pemerintah daerah kehilangan sumber pemasukan utama mereka. Padahal, mereka masih harus biayain infrastruktur, layanan publik, dan lain-lain. Mereka jadi pusing tujuh keliling, nyari cara baru buat ngisi kas daerah. Dan mereka pun menemukan solusinya dalam apa yang disebut keuangan tanah. Model bisnisnya ini gampang banget dan untungnya luar biasa. Pemerintah daerah ambil alih tanah, kasih kompensasi seadanya, ubah status tanahnya, terus jual hak gunanya ke developer dengan harga selangit. Nah, selisihnya itu yang jadi pendapatan utama mereka. Disinilah titik paling krusialnya. Hubungan antara pemerintah dan warganya itu berubah total. Manusia dan rumah mereka nggak lagi dilihat sebagai warga yang harus dilindungi, tapi cuma jadi angka di neraca keuangan, sebuah biaya yang harus ditekan seminimal mungkin biar untungnya maksimal. Mungkin Anda mikir, loh, emangnya nggak ada hukum yang ngelindungin warga dari beginian? Jawabannya ada kok. Tapi, nah, disinilah letak masalahnya yang jauh lebih dalam. Kalau kita lihat di atas kertas sih, perlindungannya kelihatan kuat banget. Ada beberapa undang-undang yang menjamin kompensasi yang adil dan membatasi perampasan itu cuma boleh buat kepentingan umum. Kelihatannya warga punya dasar hukum yang kuat buat melawan kan? Tapi dalam prakteknya semua perlindungan itu rontok. Istilah kepentingan umum itu bisa berarti apa aja yang pemerintah mau. Kompensasi yang adil juga ditentuin sama pihak yang justru pengen bayar semurah mungkin. Dan yang paling parah, pengadilan itu ada di bawah kendali pemerintah daerah. Jadi nuntut pemerintah itu sama aja kayak nuntut bosnya si hakim. Gimana mau menang? Oke, kita udah ngomongin sistemnya yang rumit. Sekarang, mari kita lihat dampak nyatanya ke manusia. Gimana rasanya waktu rumah Anda tiba-tiba ada di jalur buldoser pemerintah? Perlawanan terhadap sistem ini melahirkan sebuah simbol yang kuat banget, rumah paku atau dingzihu. Ini adalah sebutan untuk rumah-rumah yang pemiliknya menolak menyerah, berdiri sendirian di tengah-tengah lokasi konstruksi yang luas. Jadi kayak saksi bisu perlawanan terhadap kekuatan negara. Dan beginilah cara perlawanan itu seringnya dipatahkan. Prosesnya itu sistematis dan jujur aja, kejam. Dimulai dengan tawaran kompensasi yang rendah banget. Kalau ditolak, layanan dasar kayak listrik dan air diputus biar hidup jadi nggak pertahankan. Puncaknya adalah kekerasan. Seringkali dilakukan tengah malam biar nggak menarik perhatian publik. Dan inilah tragedi yang paling utamanya. Semua ini terjadi dalam kerangka hukum. Pemerintah bikin aturan, dan mereka sendiri yang ngikutin aturan itu. Jadinya, ini menciptakan situasi di mana korban nggak punya jalan keluar, karena sistemnya itu sendiri yang jadi sumber masalahnya. Isu ini sebenarnya bukan cuma tentang Tiongkok loh. Ini adalah sebuah studi kasus tentang apa yang terjadi ketika hak individu dikorbankan demi kebutuhan finansial negara. Pengalaman puluhan tahun ini akhirnya mengikis kepercayaan masyarakat. Generasi muda ngelihat apa yang terjadi sama orang tua mereka, dan mereka mutusin buat nggak mau ikut dalam permainan ini.
Ngapain susah-susah investasi properti kalau bisa diambil kapan aja? Ini benar-benar merusak kontrak sosial antara negara dan warganya. Penting banget buat kita pahami ya, ini tuh bukan hasil dari niat jahat beberapa pejabat aja. Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah desain sistem. Ketika Pemda bergantung pada jualan tanah buat bertahan hidup dan sistem hukum yang nggak bisa menghentikan mereka, penggusuran paksa itu jadi sesuatu yang nggak terhindarkan. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang cukup mengganggu. Di mana sebenarnya batas antara kekuasaan negara dan hak individu? Dan apa yang terjadi ketika batas itu dilanggar demi uang?